Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali di dalam GKM Menyapa pagi hari ini. Dan kita akan membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, pernahkah saudara memperhatikan kehidupan seorang prajurit atau seorang tentara? Mereka pada intinya secara prinsip seorang prajurit atau tentara harus memiliki kesiapan hati, kesiapan mental. Seorang prajurit atau tentara dilatih untuk siap sedia menghadapi apapun. Dalam hal ini mereka harus selalu siap sedia ketika musuh datang kapan saja menyerang mereka. Saudara, sebenarnya di dalam kehidupan kita pun kita bisa menarik sebuah prinsip sama seperti prajurit atau tentara, yaitu siap sedia kapanpun waktunya. Saudara, kita tahu kisah pencobaan di padang gurun, yaitu kisah ketika iblis mencobai Yesus di padang gurun. Iblis mencobai Yesus sebanyak 3 kali, tapi kita tahu bahwa iblis tidak berhasil untuk mencobai Yesus. Akan tetapi saudara, ada hal yang menarik bahwa dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis itu mundur daripadanya. Iblis itu mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Setelah kita melihat di sini bahwa ketika iblis tidak berhasil mencobai Yesus, tetapi dikatakan bahwa iblis tetap mencari atau menunggu waktu yang baik kapan untuk membuat Yesus itu bisa jatuh di dalam pencobaan. Saudara, hal itu dengan Yesus. Bagaimana dengan diri kita, manusia yang masih hidup di dalam kedagingan? Bukankah kita perlu sekali untuk membentengi hidup kita, saudara? Seringkali ada begitu banyak pencobaan yang datang dalam hidup kita. Tanpa sadar iblis menggoda kita sehingga kita bisa jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, dikatakan bahwa ketika iblis selesai mengakhiri semua pencobaan itu terhadap Yesus, iblis mundur, tetapi iblis masih menunggu waktu yang baik. Saudara, hal penting yang bisa kita pelajari di sini bahwa betapa pentingnya untuk kita bisa hidup menjaga diri kita dari godaan-godaan dunia yang ada, dari lingkungan-lingkungan sekitar kita yang tidak baik, dari hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dalam berbagai-bagai dosa dan pencobaan. Bukankah perlu sekali untuk kita membentengi diri kita dari hal itu semua, saudara? Karena sampai kapanpun iblis tidak akan pernah berhenti untuk membuat kita jatuh di dalam dosa atau pencobaan. Saudara, sama seperti seorang tentara yang seharusnya hidup kita pun bisa sigap, bisa siap, saudara, untuk memagari hidup kita dari jatuhnya diri kita terhadap pencobaan. Bagaimana caranya, saudara, agar kita bisa memagari hidup kita agar tidak jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, yaitu menjaga selalu relasi kita dengan Tuhan. Berapa banyak waktu di dalam hidup kita, saudara? Apakah kita memiliki waktu untuk selalu datang kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita bisa menjalani satu hari di dalam kehidupan kita itu dengan maksimal, dengan baik, bahkan dengan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama? Pernahkah kita setiap pagi kita datang dan meminta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan agar hidup kita di hari itu tidak jatuh di dalam dosa dan berbagai pencobaan? Saudara, betapa pentingnya untuk kita menjaga relasi kita dengan Tuhan, berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan. Dan kiranya firman ini, saudara, boleh terus menolong kita, membuka mata kita bahwa betapa pentingnya untuk kita menjaga relasi kita dengan Tuhan agar kita tidak jatuh di dalam
berbagai pencobaan. Amin.